Ya, Mbak Rifdah tadi kita ngomong sama Mas Heri tadi berkaitan dengan kebanyakan sekarang UMKM itu hanya perdagangan ya. Ternyata memang benar. Dari pemerintah sendiri kalau kita lihat polisinya belum mendukung UMKM itu untuk tumbuh. Contohnya, kalau kita lihat ada e-katalog yang dilakukan melalui Departemen Kesehatan dan yang lainnya, itu yang penting murah kan. Nah, murah itu kadang-kadang harus import gitu. Sehingga ada satu perusahaan obat mengatakan, ya kalau saya produksi obat di sini nggak masuk harganya, saya import aja gitu. Yang penting ada margin. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kurang adanya pemahaman bahwa menghidupkan UMKM itu nggak bisa langsung begitu aja gitu, tapi harus ada tahapan. Nah, gimana Mbak Rifdah? Ya, jadi gini, ini pemerintah memang betul-betul sekarang nih banyak UKM yang berteriak, terutama yang dari daerah. E-katalog itu membuat UMKM daerah kalah dengan produsen, karena kan pendekatannya pemerintah adalah yang termurah dan bisa dari mana saja. Sementara daerah tidak berproduksi ya. Nah, padahal ada hal yang sangat penting. Akses pasar UMKM itu bisa menjadi penghela dari produksi di hulu. Oh, hulu, oke, betul. Kalau impor tidak dibatasi oleh pemerintah, maka produksi di hulu itu siapa? UMKM, petani. Nah, kalau petani, kalau UMKM, sekarang orang miskin banyak petani justru, gimana tuh? Karena itu, jadi tadi Bu Mel singgung tentang CSR, PKBL dan sebagainya, BUMN. Kalau bisa hanya untuk membantu akses pasar UMKM di hilir khususnya, di hulu dong. Hulunya yang bermasalah kan juga. Itu untuk bina lingkungan, tapi yang di hilir ini harus dibantu untuk pasar. Kalau pasarnya bagus, pasarnya bagus, maka ada pembiayaan yang mensupport UMKM. UMKM ini ngambil bahan baku diwajibkan dari daerah. Berarti petani yang dihidupkan. Nah, kalau petani dihidupkan, ini multiplier efeknya besar. Penyerapan tenaga kerja, jaminan keamanan dan sosial di kota-kota besar, kemudian pemerataan ekonomi. Daya beli itu, kekuatannya itu sebenarnya. Tapi udah pernah nggak didiskusikan di Kadin segala untuk ini loh ada persoalan seperti ini perlu menjamin di dalam negerinya dulu nih, jangan semua import, karena sekarang kalau kita lihat dari e-commerce saja Bu, 70% tuh ternyata barangnya import yang pertama. Ternyata ada aturan kalau importnya tuh individu nggak perlu dilihat SNI-nya gitu. SNI itu hanya dilihat kalau corporate kan. Jadi otomatis sekarang banyak import dari penjual e-commerce. Nah, ini kan juga malah mematikan juga kan. Karena kadang-kadang dari dalam negeri dilihat itunya SNI. Itu dia justru. Luar nggak dilihat. Nah, itu artinya kan berarti belum ada peraturan, ada kebijakan yang bagus. Berpihak. Seharusnya kan yang lokal yang lebih diberikan keleluasaan sehingga bisa kompetitif, punya daya saing lebih dibanding yang impor. Ini sekarang kebalik. Jadi yang di daerah. Apalagi sekarang dengan pajak. 0,5% itu jujur ya banyak. 1%, 0,5-nya belum, baru mau dikurangin. Pak Jokowi sudah menyampaikan di Rapimnas HIPMI bahwa insya Allah menjadi 0,5%. Ya, kita jujur saja kalau saya harapan lah untuk kecil dan mikro kalau bisa tanpa pajak itu akan lebih baik. Karena apa? Perlu waktu untuk sosialisasi. Jangan pakai pajak tapi sosialisasi lebih baik kali ya. Karena butuh waktu sosialisasi. Jadi sosialisasi aja dulu supaya mereka tahu bahwa ini untuk memperkuat mereka sebenarnya. Ini menarik Bu Melanie apa yang dikatakan Mbak Rifdah, karena saya udah dapat pengaduan banyak dari perusahaan besar ketika mereka mau jualan pas sampai pada ujungnya yaitu retail, itu mereka dimintain yang namanya nomor NPWP dan KTP. Nah, ketika mereka nggak punya, maka dia bilang udah deh kalau nggak boleh saya nggak pakai NPWP, saya nggak mau jualan barang Anda. Jadi akhirnya sekarang mereka tidak mau menjualkan barang-barang perusahaan juga karena dimintain NPWP. Nah gitu, artinya mereka tuh belum siap, bukan mereka nggak mau, mereka belum siap. Yang pertama, yang kedua kan perlu ada sosialisasi, Bu. Nah ini gimana nih Bu menyikapi seperti ini? Karena itu saya pikir benar yang tadi dikatakan bahwa sosialisasi itu yang paling penting. Jadi sosialisasi kita sebagai anggota DPR di dapilnya masing-masing juga kepada Pemda juga ya, Pemda supaya karena itu kalau kita ke daerah selalu kita minta untuk kita kunker dengan Pemda setempat agar kebijakan-kebijakan di situ dinas-dinas pada kebijakan pusat nih. Kebijakan pusat tapi harus diinin ke daerah kan. Memberikan kebijakan kalau dilihat di daerah-daerah ternyata keadaannya seperti ini. Karena itu kita juga kadang-kadang juga menggandeng dari kementerian-kementerian untuk datang kepada di daerah kan ada Pemdanya, ada dinas-dinasnya, tetapi
kita membawa dari kementeriannya supaya misalnya dinasnya mengeluh, oh kementerian misalnya baru tahu seperti itu di daerah. Nah itu bisa ditingkatkan karena saya pikir sekarang ini dengan keadaan mungkin juga ekonomi global juga lagi nggak bagus, mungkin lebih banyak harus bersosialisasi gitu ya. Untuk di bidang sosial, jangan cepet-cepet sanksi lah ya. Jangan keuntungan jangan lebih di ini kan untuk usaha kita lebih untuk sosial masyarakat biar masyarakat tuh daya belinya bisa tumbuh meningkat, lagi karena sekarang kan daya belinya menurun untuk mau beli barang-barang juga. Ya Heri, gimana kalau kita lihat di dalam UMKM tadi ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak policy yang sebenarnya hambatan kepada mereka. Kalau yang perusahaan besar dapat untung baru bayar pajak. Kalau mereka kan mau untung mau enggak, yang penting dari sales kan, dari omset gitu yang terkait dengan pajak. Nah, mereka sebenarnya ada keberatan juga karena mereka saja tiap bulan pendapatannya sudah pas-pasan ditambah pajak. Nih, gimana melihat di lapangan kalau terjadi hal-hal semacam ini? Ya, jadi hal-hal itu yang membuat UMKM kita sulit bersaing, ya, sehingga kita berbicara daya saing di tingkat internasional ini masih jauh dari yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat data ekspor dari UKM itu totalnya hanya 4% dari total ekspor Indonesia, sangat kecil sekali. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya karena UMKM kita itu tidak ada keinginan untuk masuk ke sektor atau di bidang industri yang artinya dia memproduksi sesuatu barang sehingga menghasilkan nilai tambah. Malah terbalik ya? Malah terbalik, dia jadi perpanjangan tangan importir, jadi trader. Jadi sektor perdagangan di UMKM ini jumlahnya sedemikian besar. Nah, jadi tidak ada hal yang menginsentif mereka untuk memproduksi. Jadi dengan kata lain UMKM kita tidak naik kelas. Harusnya kan kalau naik kelas bisa dikatakan yang tadinya dia menjual barang hasil produksi orang, sekarang dia menjual barang hasil produksinya dia sendiri. Nah, itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, ada yang menarik ya dari saya lihat di UKM-UKM kita, begitu mereka inovatif dan bagus, biasanya diambil oleh investor nih. Jadi investor asing yang menjadi miliknya. Jadi dia akhirnya jadi pesuruh atau jadi di belakang layar saja gitu. Nah, ini menunjukkan nggak fair juga kadang-kadang karena mereka butuh, terus karena ini bagus diakui sama mereka. Ini gimana nih ngatasinnya kayak gini nih? Ya, jadi memang pelaku UKM kita mudah diiming-imingi. Itu salah satunya juga yang jadi masalah, mudah diiming-imingi ketika dia sedang booming, kemudian investor melirik, kemudian dibeli masuk, sehingga dia posisi dia makin lemah ya. Makin lemah. Ya itu karena akibat daripada iming-iming gitu kan yang besar, sehingga yang lebih bermain di sini adalah investor. Terlebih lagi kalau investor itu adalah PMA. Dia bisa mengirim barang-barang import ya, katakanlah bahan baku import masuk ke Indonesia dan seterusnya, sehingga lagi-lagi UMKM kita ya gagal berkembang seperti itu. Ya, gimana Bu Rifda, ini pengalaman kan kalau kita lihat UMKM kita nih banyak sekali yang udah inovatif, misalnya udah investor asing masuk ya kan, terus mereka suruh kerja keras dengan inovasinya, tapi akhirnya yang menikmati bukan dia, nilai gitu. tambah yang tidak ada kepemilikan buat dia misalnya gitu. Gimana? Ya, itu dia yang saya bilang pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa ikut melindungi, karena balik lagi kepada namanya UKM kan spesifikasinya punya banyak handicap ya. SDM berkualitas di UKM juga nggak terlalu tinggi, sehingga ketergantungan mereka kepada pendamping, apalagi kemudian ada buyer yang merangkap jadi investor, maka itu memang menempatkan mereka di posisi yang seperti tidak ada pilihan. Nah, kalau ada kedekatan antara pemerintah daerah dengan si pelaku UMKM, kemudian ada perusahaan besar yang menjadi bapak angkat, bukan untuk menguasai, tetapi mendampingi dan memberikan jalan untuk berkembang, maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu terjadi. Karena tidak ada pilihan, itulah yang membuat investor bisa masuk, buyer kemudian bisa menguasai sisi ada produksi dan sebagainya. Gimana Bu, aturan-aturan ada nggak ya, misalnya apakah undang-undang UMKM apa yang melindungi mereka gitu? Tapi harus break dulu ya, nanti kita jawab. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.